Harithah bin Nu'man. Ini salah satu sahabat yang juga diberitahu oleh Rasulullah dengan kabar gembira beliau akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Siapa beliau ini? Nama beliau adalah Harithah bin An-Nu'man bin Naf' bin Zaid bin Ubaid bin Sa'labah bin Ghanam bin Malik bin Najjar al-Khazraji. Jadi ini dari kalangan Ansor suku Khazraj. Beliau dikenal juga dengan Ibnu Rafi' atau Ibnu Naf'i. Ya. Kalau orang Indonesia mungkin lebih mudah Nafi' ya, Naf'in ini. Beliau ini punya anak Abdullah, Abdurrahman, kemudian Saudah, Amrah, Ummu Kulsum, dan beliau ini juga ikut dalam peperangan Badar dan berbagai macam peperangan yang lain. Dan beliau itu dikatakan oleh Imam Az-Zahabi wa kana dayyinan. Dayyinan ini bukan dainan ya. Dayyinan ini religius. Kemudian khayyiran. Khayyiran ini kalau jamaknya akhyar ya. Sangat bagus, sangat dermawan. Kemudian barrom bi ummihi. Beliau ini sangat berbakti kepada ibu beliau. Dan beliau ini juga sangat memberikan pelayanan kepada Rasulullah dan kerabat-kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan beliau ini punya banyak tempat singgah, banyak rumah di Madinah itu, sehingga rumah-rumahnya kadang dimanfaatkan oleh baginda Rasul ketika baru menikah. Siti Fatimah ketika baru menikah itu ditempatkan di rumahnya Harithah bin An-Nu'man ini. Dan ini riwayat yang menyatakan beliau ini adalah salah satu yang dijanjikan masuk surga, yakni riwayat Imam Ahmad dari Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, bersabda, nimtu faro'aituni fil jannah. Aku tidur, kata Rasulullah, dan aku melihat aku di surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Aku mendengar suara orang yang sedang membaca, yakni membaca Al-Quran. Faqultu, maka aku katakan, man hadza? Siapa ini? Faqalu hadza Harithah bin Nu'man. Ini adalah Harithah bin Nu'man. Ya, jadi surga sudah ketahuan duluan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Inilah demikianlah ya, ganjaran orang yang berbakti. Ya, demikianlah ganjaran orang yang berbakti. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, wa kana abarran nasi bi ummih. Dan Harithah bin An-Nu'man ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Jadi ini salah satu amalan untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala itu adalah dengan berbakti kepada orang tua, wabil khusus ibu. Ada beberapa riwayat terkait juga di samping berbakti itu dan perjuangan beliau. Beliau ini pada saat usia renta itu kehilangan penglihatannya. Ya, sehingga beliau ini memasang tali dari tempat sholatnya sampai ke pintu kamar. Ini riwayat aslinya ya. Fawadu'a indahu miktalan fihi tamrun. Kemudian beliau meletakkan miktal. Miktal itu semacam keranjang yang terbuat dari anyaman. Yang di dalam keranjang itu ada tamar. Fakana idza ja'al miskinu fasallama akhadha min dzalikal miktal. Sehingga ketika ada orang miskin kemudian mengucapkan salam, maka Harithah bin Nu'man ini itu yang mengambilkan kurma tadi dari dalam keranjang tadi. Summa akhadha bi tarafil khayt hatta yunawilah. Kemudian beliau memegangi tali hingga mendapatkannya. Jadi beliau menyerahkan sendiri sedekah kepada orang-orang miskin yang meminta. Saat sudah buta padahal ya. Beliau dari kamar ke tempat sholat pasang tali. Kalau tali kan lebih meyakinkan ya, ini sampai ke musola tempat sholat. Kalau orang tidak terbiasa pakai tongkat ya bisa, tidak biasa ya agak susah ya. Tapi kalau tali jelas ini. Kemudian keluarganya itu mengatakan, nahnu nakfik, kami yang mencukupi engkau, yakni kami aja yang menyerahkan ini sumbangan kepada orang fakir miskin ini. Tidak usah engkau lah, sudah tua renta, uzur, buta lagi, mata tidak melihat.
Apa kata Harithah bin An-Nu'man? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, munawalatul miskin taqimi tatasu. Menyerahkan pemberian kepada orang miskin sendiri itu bisa menghindarkan dari kematian yang buruk. Jadi ini amal yang kadang di zaman serba digital ini sudah langka begini. Menyerahkan zakat aja tinggal pakai ngetik di HP. Transfer mudah. Sementara menyerahkan entah itu zakat, sedekah, hadiah, kalau diserahkan sendiri itu lebih afdal. Kita bisa berkaca kepada Sayyidina Harithah bin An-Nu'man ini, saat uzur pun, saat buta, tidak bisa melihat pun, itu tetap beliau menyerahkannya sendiri. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini keutamaan beliau. Dan ini juga jadi pelajaran bahwasanya orang soleh itu juga tidak serta-merta terjaga terus fisiknya. Ada memang orang yang sampai tua itu matanya tetap awas. Ada yang rambutnya tidak beruban, seperti misalnya Imam Abu Suja yang sudah tua renta, Allah jaga begitu. Tetapi ada juga sahabat yang di akhir hidupnya kehilangan penglihatan. Itu bukan pertanda buruk, bukan pertanda apa, yaitu maunya Allah begitu. Sebagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu di akhir penghidupannya beliau juga mata beliau tidak bisa melihat. Ini hal-hal yang ya Allah berikan sesuai dengan kebaikan hamba-hambanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya terkait keluarga, beliau itu punya 4 istri dan 7 orang anak. Ini nama-namanya ada Ummu Khalid, ada Kabsyah, ada wanita dari Bani Abdullah bin Ghatafan, kemudian ada wanita dari Bani Jadda. Anak-anaknya sebagaimana yang ada itu oleh musannif nukil dari kitab At-Tabaqat Al-Kubra. Nah, apa di antara momentum-momentum dalam rumah tangga beliau yang bisa kita jadikan pelajaran? Yang pertama itu adalah bakti beliau kepada orang tuanya. Tidak banyak diceritakan sih di kitab itu apa baktinya, tapi yang jelas beliau berbakti kepada ibu. Kemudian yang kedua ini adalah sebagaimana di awal tadi saya katakan, beliau ini punya banyak tempat persinggahan. Kalau bahasa sekarang mungkin villa ya. Kalau dulu ya tempat singgah gitu. Rumah-rumah banyak beliau di sekitar Madinah. Dan setiap ada keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kerabat Rasul, Harithah bin An-Nu'man ini yang kemudian memberikan akomodasi. Mulai dari misalnya Rasulullah dapat istri baru, maka diinapkan di tempatnya Harithah bin An-Nu'man dengan beliau. Kemudian juga Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, diberi tempat oleh Harithah bin An-Nu'man. Usamah bin Zaid, bukan binti di sini. Abdullah bin Abu Bakar dan seterusnya. Pokoknya kerabat-kerabat Rasul itu akomodasinya banyak dijamin oleh Harithah bin An-Nu'man ini. Ini luar biasa kalau orang kaya begitu ya. Ada juga orang yang banyak punya tempat singgah tapi perhitungan sekali. Padahal kalau mau menyewakan tentunya bisa, tapi mereka Harithah bin An-Nu'man ini tidak berpikir seperti itu. Jadi beliau senang sekali kalau tempatnya dimanfaatkan oleh Rasul maupun kerabatnya. Di zaman sekarang ini masih ada kita dapati orang-orang begini ya punya fasilitas dipakai untuk dakwah, itu senang. Ada orang-orang begitu, punya mobil ya dipinjam untuk dakwah, ada yang senang begitu. Itu sebuah keberuntungan ya. Rezeki lebih besar daripada mobilnya itu adalah Allah berikan kelapangan, mobil bisa dipakai untuk dakwah. Rezeki yang lebih besar daripada punya villa itu adalah ketika Allah berikan kepada hatinya kelapangan untuk menjadikan villa atau tempat singgahnya itu dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas yang memberikan maslahat untuk umat. Itu rezeki yang lebih besar insya Allah. Dan ini ada pada sahabat Harithah bin An-Nu'man. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ini. Yang ketiga, dari rumah tangga beliau ini, beliau punya anak. Namanya Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man. Yang waktu kecil ya, anaknya itu biasa ikut Jumatan ya, walaupun perempuan ya. Sehingga
beliau ya anak perempuan kecil ini hafal surah Al-Qaf dari bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di Sahih Muslim. Jadi bagus juga kita kalau khotib itu belum pernah menyampaikan surah Al-Qaf, sampaikan. Karena Rasulullah menyampaikan itu. Dan kemudian anak kecil ini sampai hafal. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini juga pelajaran bagi kita semua ya. Terhadap keluarga kita, bagaimana agar akses terhadap ilmu itu bisa kita berikan ya. Bukan akses kepada internet yang kadang tanpa dibatasi justru malah membuat anak-anak kita celaka.